warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya teman-teman saya diamanahkan nih ke teman-teman untuk mengajarkan lebih lanjut apa aja sih penyimpangan-penyimpangan yang ada di bahasa Indonesia. Kalian udah punya sosial media? Apa? TikTok terus? Instagram, IG, apa lagi? Udah itu aja. Instagram dan juga TikTok. Kalian biasanya kalau komen di TikTok, kalau di Instagram bahasanya sama nggak pas kalian lagi ngomong? Contohnya tunjuk tangan, saya maunya. Bebas. Contoh komen di TikTok. Contoh komennya. Muji, semangat. Enggak, coba konkretnya kayak komen panjangnya kayak gimana? Misalkan teman-teman lihat artis nikahan, apa yang kalian komen? Pakai emoji, bisa pakai emoji, apalagi? Unjukin emojinya coba dong. Kata bintang. Apalagi bebas? Jenis komennya? Ini yang komen untuk. Gambar komen. Oke, mungkin apa ya? Yang lebih enak ya. Misalkan minggu depan ada berita nih teman-teman. Libur 2 minggu. Loh, begitu. Begitu ya. Misalnya. Misalnya apa? Komennya apa yang kalian ungkapkan dalam komentar itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa lagi? Kurang. Oke, tapi bisa dipastikan nggak? Cara kalian berkomentar di Instagram ataupun TikTok itu berbeda sekali dengan bagaimana kalian berbicara dalam dunia nyata. Beda sama? Apa yang bikin beda? Dengan untuk videonya. Boleh, apa lagi? Ayo, gak apa-apa. Gak ada yang salah. Dia ngomongnya gua kan berarti ngomongnya aku. Apakah cara kalian, ayo teman-teman fokus. Apakah cara kalian berkomunikasi di kelas dengan di secara langsung ataupun di sosial media itu berbeda atau enggak? Enggak. Berapa sama aja? Kalau di sosial media gimana? Toksik banget. Pentingnya bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman setelah baca ini secara singkat, ini kira-kira dari teks apa? Sumpah SKU. Benar SKU sih benar. Ada di SKU. Dari apa? Sumpah Pemuda. Saya mau satu orang membaca seluruh Sumpah Pemuda ini. Siapa aja bebas? Kepada yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tepuk tangan dulu. Ada berapa orang tujuh? Angkat tangannya yang suku Jawa. Suku Jawa. 1, 2, 3. Ada lagi. 4. Suku Sunda. 1, 2, 3, 4. Suku Betawi. Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Oke. Dalam satu kelas ini aja yang muridnya sedikit, sukunya banyak. Coba bayangin teman-teman, di saat Sumpah Pemuda udah kelar tapi bahasanya nggak satu. Yang satu ngomong Betawi, yang satu ngomong Sunda, yang satu nyinden. Gak bakal nyambung. Makanya karena pada akhirnya pemuda saat itu benar-benar oke, kalau misalkan kita ingin menyatukan bangsa Indonesia, kita perlu bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Lalu, apa itu bahasa? Ada yang mau baca? Tunjuk tangan aja, siapa yang mau baca? Sebelum saya tunjuk. Baca, kita baca. Kalian kelas apaan? Kalian kelas apa ya? Boleh? Apa? Sistem platform bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, berinteraksi, mengekspresikan. Jadi siapa aja yang suku Betawi di sini? Yang suku Betawi? Saya adalah di Oke, kamu kira-kira yang menggambarkan suku Betawi itu apa aja? Apa? Budayanya apa aja? Contoh, yang pertama. Ondel-ondel. Terus kalau nikahan harus ada roti buaya. Iya. Oke, betul. Apa lagi? Makan Makan khasnya. itu. Palang pintu ini pinter banget ya orang. Coba. Betul kan ya? Nah, tadi yang disebutkan kamu adalah sebuah identitas sebuah suku Betawi.
Nah, kira-kira fungsi bahasa sebagai identitas bangsa itu seperti apa? Tadi tahu seperti itu loh. Coba kalian kaitkan fungsi bahasa sebagai identitas bangsa, kira-kira bagaimana? Fungsi bahasa dalam identitas bangsa adalah sebagai jati diri, ciri khas atau identitas bangsa adalah jati diri atau ciri khas atau kepribadian unik yang membedakan dengan bangsa lain. apa yang formal? Karena bahasa yang normal pakai gua, lu, aku, kamu. Kalau bahasa formal kan saya, anda, I, you. Betul. Semi formal seperti apa? Orang yang misalnya lebih tua dan kalian gak kenal. Kalau bahasa informal kalian ke teman-teman, ke saudara kandung. Tapi semi formal apa nih kira-kira? Semi formal. Tapi kalau pernah dengar kalau semi formal semua? Belum. Belum. Ya udah saya jelasin dulu ya. Kurang lebih semi formal dan benar campuran dari formal dan informal. Tapi kasusnya ini sangatlah jarang. Itu mungkin hanya bisa kalian temukan saat kalian bekerja nanti. Contoh, kalian adalah guru di sekolah ini. Misalnya Pak Yuda nih, dengan mungkin ada teman namanya Pak Fahri. Nah, keduanya itu sama-sama guru. Tapi karena mereka sama-sama guru dan ada di lingkungan pendidikan, mereka harus menjaga perkataannya dong. Tapi kalau misalnya pakai bahasa formal, sangatlah kaku. Maka mereka menggunakan bahasa informal yang menyatukan bahasa formal dan informal. Jadilah bahasa semi formal. Kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi. Berapa bahasa berdasarkan konteks sosial? Sampai membaca. Sekolah rencananya sebaya guru atau orang tua, di mana tempatnya, di lapangan, dalam kelas, atau di ruang guru. Apa tujuannya? Bercanda, bertanya materi atau presentasi. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Rafi. Rafi. Oke. Thank you. Nah, saat teman-teman berbicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana cara teman-teman berbicara? Pakai bahasa sopan kan? Harus menatap matanya kan? Kalau misalnya ada yang berbeda sebut aja. Apakah harus gua lu kah? Ya. Apakah harus aku kamu kah? Oke, berarti udah paham ya. Coba kalau misalkan kalian berbicara ke orang yang nggak kalian kenal, tapi kalian tahu orang tersebut lebih tua, apakah sama kah? Sama. Sama beda? Sama. Oke, benar berarti. Lalu di mana tempatnya? Kalian kalau misalkan ngobrol di tempat berisik, suara kalian keras atau kecil? Suara kalian kecil atau keras? Kalau keras. Kenapa keras? Biar kedengeran. Dan kalau misalnya kalian ada di ruang guru, suara kalian besar atau kecil? Iya. Kenapa kecil? Menghormati. Betul. Misalkan teman-teman ingin meminta maaf kepada teman-teman ingin bicara kepada teman kalian dan ingin minta maaf, kira-kira bagaimana kalian menyampaikannya? Intonasinya gimana? Kasar atau lembut? Lembut. Bahasanya sopan atau kasar? Sopan. Nah, berarti teman-teman sudah ngerti ya ragam bahasa berdasarkan konteks sosialnya. Teman-teman harus paham siapa lawan bicaranya, di mana tempatnya, lalu juga apa tujuannya. Kalian sudah paham? Oke. Selanjutnya ada sebuah mini games. Ada mini games. Jadinya mungkin biar adil ya. Tapi yang bisa menjawab adalah perwakilan kelompoknya. Jadi kalau bisa sama-sama, misalkan jawaban nomor satu apa? Misalkan kamu tunjuk tangan. Nah, kamu harus pilih dulu siapa yang mau mewakili kelompok kamu untuk menjawab. Jadi nggak kelompok kelompoknya. Paham? Apakah paham? Oke, selanjutnya saya serahkan ke Anissa. Enggak, jangan digeser dulu nih. Jadi di
dulu ya. Ya. Kelihatan nggak bisa? Salah. Siapa yang mau jawab? Coba. Enggak. Ditunggu dulu. Semua tangannya jangan nunduk dulu. Akan bisa itu. Angkat aja dulu, angkat dulu. Hitungan ketiga kalau mau jawab angkat tangan ya. Dua, tiga. Kondusif. Udah, saya mau busuk. Saya ingin tunjuk tangan bukan di buku meja. Ya, paham ya? Lihat videonya aja itu yang kedua siapa? Berulang ya. Berulang kan bisa. Ayo, diam. Satu, dua, tiga. Siapa? Ini jadi les guru dulu. Dia nyindir duluan nih. Duluan. Jadi siapa? Anissa yang duluan. Nah, coba teman-teman diskusi siapa yang mau mewakili kelompoknya? Apa udah ada? Oh curang tuh gitu kalau gitu. Sabar. Itu langsung dijawab kan? Boleh. Pindah sama musik. Kirain juara kan ternyata berarti itu kesulitan. Ya. Terus saya kira caranya kontrol mulai ternyata cukup biasa itu rekan kerja. Terus saya sempat mengira kegiatan tersebut akan berlangsung meriah, namun ternyata berjalan secara biasa saja. Wah, Tepuk tangan. Nanti dikayak tadi lagi di itu ya. Oh, tiga. Biar mungkin kalian saya beri waktu 10 detik buat membaca dulu. Habis 10 detik habis, Kak Nisa bakal hitung mundur 1 2 3 buat kalian kita. Gak apa-apa, biar data. Ayo Kak Nisa. Udah siap belum? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang Kak Nisa boleh mundur 3 detik. Satu, dua, tiga. Udah kita
Ini adalah soal yang menentukan kalian juara 1, 2, dan 3 ya. Oh, paham semua? Soleh. Ayo kondusif. Siap-siap membaca ya. Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tangan turun dulu, tangan turun dulu. Kondusif. Tangan di bawah, badannya tegak. Ayo. 1, 2. Sampai waktunya. Jangan kurang keras jadi agak membingungkan. Penyampaian tersebut kurang keras ini perlu dipahami dulu. Lu ngomongnya udah jelas kalau itu mau buat video. Luar saya sekarang Jadi karena yang semuanya poinnya sama, nanti di bagian atas ya. Oke. Oke, karena video sudah habis, kita lanjut lagi ke beberapa slide berikutnya, penjelasan berikutnya. Kalian bisa pindah ya bener lagi gitu. Lalu ada ragam bahasa nih, berdasarkan media. Ada bahasa lisan dan juga bahasa tulis. Bahasa lisan mungkin teman-teman sudah tahu, sudah teman-teman praktikan. Jadi bagaimana saat kalian kuis ataupun lomba kejar-kejaran tadi, kalian mengeluarkan argumen, kalian mengeluarkan bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi satu sama lain, itu bahasa lisan. Lalu bahasa tulis, teman-teman. Ada yang paham bahasa tulis itu seperti apa? Tuh kayak lagi itu. Bahasa tulis. Tulis. Diskusinya Ada belum dia kan? Ada. Bahasa tulis kira-kira bagaimana? Itu tuh bahasa tulis itu. Bahasa tulis adalah bahasa yang ada di media cetak ataupun media digital. Teman-teman ngechat ibu teman-teman buat jemput kalian pulang sekolah, itu bahasa tulis. Betul. Mah, jemput aku mah, aku kehujanan gitu. Mau? Terus kalian membuat, tapi kalian udah pernah bikin puisi belum? Oke, bagus, berarti itu bahasa tulis juga sebenarnya, karena diungkapkan dari puisi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita bandingkan. Dari kedua komen ini, mana komenan yang formal dan juga komenan yang informal, ataupun komenan yang
bahasa gampangnya itu tahu apa ya, orang mengarah kemana ataupun siapa yang akan komen. Tapi frekuensi. Tapi Mungkin kalian komen ini formal atau informal atau semua apa? informal. Kenapa? Karena lanjutin. Enggak, seriusan. Kenapa ini bisa dikatakan informal? Ya, kok dia pas loba bersih banget? Karena apa? Coba dong kalian gali alasannya apa kenapa kok misalkan bisa informal. Coba kamu kok kayak kamu dari tadi pinter banget. Coba nama kamu? Andita. Itu sis. Oh, waktu bisa. Kalau diganti ya kan kiri ya. Ya udah. Terus kalau diganti. Nah, kira-kira kenapa bisa dikatakan informal? Iya bisa kamu ini jelasin bukan? Kan kalau frekuensi itu kan tulisannya beda aja gitu, itu pakai W dia. Oke, oke. Iya, frekuensi. Terus ada emojinya. Ini kan Betul. Selanjutnya kenapa nih? Ini teman-teman formal atau informal atau informal? Kenapa formal? Karena dia dijelaskan secara rinci. Coba kalian baca. Siapa yang baca? Satu orang aja nggak apa-apa. Ya. Coba baca. Dan kamu artikan apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Maju. Kalau disampaikan. Ngatinmu capek. Pemawas sejatinya harus menjadi wadah vokasi dan pengembangan minat bakat mahasiswa sebagai unsur komplementer terhadap tugas utama mahasiswa untuk melaksanakan tridharma, bukan menjadi panggung politik mahasiswa belaka. Nah, kenapa bisa dikatakan formal dan apa yang coba disampaikan di sana? Dia nggak bisa. Dari pagi. Coba masak. Ya udah. Yang lain mau nggak? Masih tahu atau OSIS? Ketawa. Ya udah, mungkin saya coba bantu ya. Kenapa dari komenan di sini bisa disebut formal? Karena pembahasannya itu terstruktur. Dan juga disampaikan secara komprehensif. Tahu komprehensif apa? Secara keseluruhan. Jadinya dia mengambil beberapa aspek formal, advokasi, terus juga minat bakat mahasiswa. Jadinya bahasa yang formal itu bukan berarti disampaikan secara baku doang. Kalau bahasa baku banyak. Mungkin teman-teman kalau misalkan belajar di TK itu kalian dididik buat bisa bahasa baku. Tapi belum tentu formal. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa paham ya bedanya apa ya? Bisa. Dan ya doang apa bedanya? Sefrekuensi. Betul. Nah, terakhir untuk motivasi hari ini ada kata-kata yang diberikan oleh Badan Bahasa. Mungkin kalau misalnya teman-teman nggak tahu apa itu Badan Bahasa. Badan Bahasa itu sebuah organisasi yang mewadahi teman-teman sastrawan ataupun teman-teman yang apa ya bahasa gampangnya ya, menekuni bidang bahasa untuk bisa menabung ataupun apa ya bahasa gampangnya, menyimpan naskah-naskah lama, kurang lebih begitu. Trimulasi. Bisa ada yang baca? Satu orang? Yang cowok dong gantian. Itu tuh yang mana tuh? Kan yang mana? Kang saya nanti baca ya saya bangga. Boleh. Pagi-pagi hari ini utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Luar biasa. Apa yang kalian bisa dapat dari kata-kata ini? Apa? Gak apa-apa. Apa sih?
Bapak-bapak yang ke depan layar persis. Nggak ada yang salah. Kira salah. Untuk utamakan bahasa Indonesia. Ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Apakah teman-teman telah berhasil mengutamakan bahasa Indonesia? Apakah teman-teman telah berhasil mengutamakan bahasa Indonesia? Saya berhasil. Berhasil. Lestarikan bahasa daerah, apakah kalian telah berhasil? Berhasil. Serius saya tanya, apakah kalian telah berhasil melestarikan bahasa daerah? Kenapa begitu? Bahasa daerah budaya kamu? Nah, ini saya mau tanya, bagaimana teman-teman bisa melestarikan bahasa daerah? Belajar, betul. Mengetahui, betul. Memahami, borongnya semua lupa. Apa lagi? Telusuri. Betul. Jadi itu adalah 4 dari banyaknya hal yang bisa kalian lakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah apapun yang kalian tahu, yang kalian pahami, kalian bisa lestarikan dengan cara-cara seperti itu. Lalu kuasai bahasa asing. Siapa bahasa Cina? Kenapa bisa jago bahasa Cina? Rajin. Rajin. Coba ngomong bahasa Cina sedikit. Misalkan kamu ingin menyampaikan rasa terima kasih ke semua teman kamu. Perkenalan aja ya. Boleh. Artinya apa? Gak apa-apa. Bobot apa? Buat dia. 你好，大家。人性你们很高兴，我叫安妮的小小孩，你们可以叫我安妮。你们好吗？我们很好，叫我们很好，别说。 Oke, tepuk tangan dulu. Kamu udah jeda atau bijak nanti? Enggak sama sekali. Oke, berarti saya bisa simpulkan. Kamu bahasa Inggris atau yang enggak? Berarti cuma dia doang pasti bahasa Cina. Bahasa Inggris ada pasti? Teman saya juga bisa bahasa. Ya udah berarti yang saya bisa simpulkan teman-teman yang berhasil mengutamakan bahasa Indonesia karena kalian tetap menggunakan bahasa Indonesia, kalian berhasil melestarikan bahasa daerah kalian karena kalian tahu ataupun belajar bahasa daerah dan mungkin hanya satu dari banyaknya siswa dari banyaknya siswa yang bisa menguasai bahasa asing. Tapi teman-teman jangan menyerah. Karena saya tahu teman-teman bakal belajar lagi bahasa-bahasa lain nanti setelah kalian SMP, bahkan SMA, bahkan kuliah nanti. Dan nanti kalian akan bisa melengkapi dari trimulasi bahasa ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Dua lalu. Mungkin untuk bangga dulu ya. Yang juara satu kemana TK? Jangan sampai Poinnya sama semua. Poinnya sama-sama sama ya. Berarti saya mau teman-teman membagi ini sama rata ya ke kelompoknya ya. Oh, masuk lagi. Semua agak. Bilang apa teman-teman? Oke, teman-teman.
merangkum semua apa yang telah saya jelaskan dan teman-teman saya berikan, lalu bisa dapat satu kasus UP. Kesimpulan singkatnya aja gitu. Kesimpulan singkat aja. Sambil berdiri di depan kelas. Kesimpulan yang kalian dapat dari materi yang Pakai bahasa lain. Bisa tahu pakai kelas. kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, ya dari pembelajaran yang kakak-kakak indikasi, bahasa Indonesia itu penting bagi kita karena kita tinggal di Indonesia dan bahasa Indonesia ya bahasa utama, terus itu masuk ke identitas bangsa kita. Itu apa namanya? Tunggu. Ya nggak apa-apa. Karena kita tinggal di Indonesia itu kan punya beragam yang punya bahasanya masing-masing, tapi bahasa utama yang dipakai itu bahasa Indonesia. Segitu aja kan? Tepuk tangan dulu dong.